Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Sugeng Hartoyo selaku pimpinan Masjid Al-Husna dan juga para pengurus serta para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam Minggu, biasa kita hadir berkumpul untuk kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini, mudah-mudahan kita bisa teruskan dan kita lanjutkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan imbalan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin menyimak halaman 502, halaman 502, hadisnya nomor 55. Hadisnya nomor 55. Ini masih melanjutkan tentang berperang. Itulah salah satu arti jihad. Walaupun bisa jadi jihad itu dengan harta saja tanpa peperangan. Seperti kita mengeluarkan harta kita untuk yaitu perkembangan agama Islam, membuat pesantren misalnya. Ya, termasuk jihad. Ya. Kemudian jihad dengan ucapan seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu jihad juga itu. Nah, ini yang kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini jihad yang paling berat, ya, yang mengorbankan harta, tenaga, dan nyawa. Ya. Nah, di sini ada hadis nomor 55 menerangkan bila mana orang berpuasa sambil berperang. Wah, ini berat sekali ini. Bagaimana gambarannya? Kita lihat. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Artinya Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Ini yang dipahami, ini kalimat di jalan Allah ini nih. Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam membahas tentang berperang, tapi diletakkan di dalam hadis ini dalam berperang. Ini menunjukkan beliau condong mengartikan di jalan Allah yaitu berperang. Jadi tiada seorang hamba yang berpuasa pada suatu hari ketika berperang di jalan Allah begitu. Maka tadi saya bilang diletakkanlah hadis ini oleh beliau di bab berperang, dihubungkan. Jadi tiada seorang hamba yang berpuasa dalam keadaan berperang. Dulu saudara-saudara ketika zaman Anwar Sadat itu, Mesir dipimpin oleh Presiden Anwar, itu terjadi perang namanya Perang Oktober dengan Israel. Waktu itu katanya tentaranya banyak yang puasa katanya, banyak yang berpuasa. Sehingga benteng yang disebut benteng Barliv itu yang kokoh dihancurkan dengan serangan pakai semprotan air karena terbuat dari pasir itu benteng. Dengan semen sudah tentu tebalnya setengah mati itu katanya. Tapi dengan dorongan air itu kebetulan kan habis menyeberang terusan Suez. Terusan Suez itu mereka menyeberang, kemudian menyerang dari situ wilayah, itu wilayah Mesir juga, tapi udah dijajah, dikuasai oleh Israel.
Maka tentara Mesir waktu itu sedang berpuasa sebagian besar begitu. Jadi katanya sih nggak ada masalah sih orang berperang sambil berpuasa. Ya. Itu kan keuletan lah, ya, kegigihan yang penting. Nah ini Imam Nawawi meletakkan hadis ini, hadis berpuasa di jalan Allah, artinya berpuasa ketika perang, begitu maksudnya. Tiada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, ketika berperang, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Begitu. Artinya jauh sekali itu jaraknya antara dirinya dengan neraka. Itu jarak itu kalau kita tempuh jalan kaki selama perjalanan sekian puluh tahun. Untuk menggambarkan bahwa Allah sangat jauhkan orang-orang yang berpuasa sambil berperang. Dijauhkan dari neraka. Sejauh-jauhnya lah. Sekian puluh tahun. Gitu. Jarak perjalanannya. Nah ini saudara-saudara, ada juga sih ulama memahami kalimat fisabilillah, yaitu di jalan Allah. Jadi berpuasanya ikhlas karena Allah, nggak dihubungkan dengan peperangan. Ya. Jadi tiada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Arti di jalan Allah yaitu karena Allah begitu. Nggak ria, nggak sombong ketika berpuasa, nggak pamer. Ya, dia berpuasa di jalan Allah. Jadi ada yang mengartikan dia berpuasa bukan dalam peperangan, tapi dia berpuasa karena Allah, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Nah itu Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu arti kedua itu. Ya memang demikianlah ya, agama. Kadang-kadang hadisnya satu, ayatnya satu, tapi pemahaman beda. Dan ini masih dibenarkan lah, masih dibenarkan selama masih berada di jalur yang benar, gitu. Nggak keluar banget, gitu ya. Maka timbul perbedaan di kalangan umat Islam, perbedaan masalah hukum, ya, memahami ayat, memahami hadis. Maka kita kenal ada namanya mazhab. Mazhab Abi Hanifah berpendapat demikian, mazhab Imam Malik berpendapat demikian, dan seterusnya. Itu saudara-saudara hal yang lumrah sebetulnya. Itu kan mereka berbeda pendapat di dalam hal-hal yang sifatnya cabang, sekunder lah begitu, enggak primer, enggak pokok. Kalau hal-hal yang pokok tentang tauhid begitu, ya itu enggak ada yang berbeda lah, seperti Tuhan itu esa, Tuhan itu ya tidak punya sekutu. Ini tidak ada perbedaan ini. Ya. Kemudian bulan puasa wajib puasa, nggak ada perbedaan. Sholat 5 waktu wajib, tidak ada perbedaan. Paling nanti perbedaannya di bawah itu yang kecil-kecil. Ya, itu hal yang lumrah lah begitu ya, hal yang lumrah. Baik saudara-saudara, ya hadis tadi muttafaqun alaih. Kemudian di hadis nomor 56, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shoma yauman fi sabilillahi, saya ulangin, man shoma yauman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hampir sama ini maksudnya. Ya, Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, lagi-lagi di jalan Allah, ada yang artiin berperang, ya, sehari aja di berpuasa ketika lagi perang, kan dulu kan berperang membutuhkan waktu, jadi puasanya nampaknya ketika sebelum berkecamuk perang, ya, sudah sampai di tempat misalnya, ya, jadi lagi beres-beres dan sebagainya, mereka puasa. Itu satu hari saja mereka berpuasa dalam suasana perang, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan api neraka suatu parit sejauh langit dan bumi. Maksudnya neraka dengan dirinya jauh sekali udah. Ya,
antara dirinya dengan neraka sangat jauh. Berarti dia jauh dari dimasukkan ke dalam neraka. Itu katanya jauhnya sepanjang satu parit. Sedangkan satu parit nih, yang dimaksud satu parit seukuran yaitu jarak antara langit dan bumi. Ya. Jadi ya begitu jauh. Jadi dari dua hadis ini disimpulkan, ini ada beberapa kesimpulan ini. Ya, tadi hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Nah, ini kesimpulan-kesimpulannya nih. Pelajaran-pelajaran hadis 1, seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis terdahulu tentang keutamaan puasa. Artinya puasa itu suatu ibadah yang cukup berat dan dia istimewa di hadapan Allah begitu. Maka Allah istimewakan. Itu katanya sudah di dalam hadis cerita puasa Ramadan di dalam bab-bab yang lalu. Kemudian nomor 2, parit yang disebutkan dalam hadis adalah kiasan yang menunjukkan jarak yang sangat jauh. Jaraknya antara langit dan bumi. Untuk menggambarkan jauh sekali antara orang yang berpuasa ketika suasana perang. Nomor 3, puasa yang disebutkan dalam dua hadis di atas juga bisa diartikan secara bahasa yang bermakna menahan diri. Nah, ini lagi ada kepahaman lain ini. Jadi barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, diartiin tuh puasa bukan enggak makan enggak minum. Diartiin tuh puasa menahan diri dari perbuatan yang haram. Walaupun dia lagi makan, yang penting kan dia menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Karena arti puasa secara bahasa menahan diri. Adapun arti puasa secara syariat menahan diri dari makan dan minum dan dari yang membatalkan. Walhasil ini ada sebagian kalangan ulama hadis mengartikan puasa bukan puasa yang kita kenal. Menahan diri dari makan dan minum semenjak subuh sampai maghrib, bukan itu. Tapi mereka artiin puasa menahan diri secara umum. Khususnya menahan diri dari perbuatan yang haram. Jadi barang siapa yang berpuasa alias menahan diri dari perbuatan yang haram ketika lagi berperang misalnya, ya, atau dia menahan diri karena Allah, bukan karena siapa-siapa, begitu. Ya, itu ada yang mengartikan secara bahasa yang bermakna menahan diri. Jadi maksud dua hadis di atas adalah turut berjihad sehari. Jadi orang yang menahan diri, dia dikatakan berjihad. Orang yang menjauhkan dirinya dari yang haram, melaksanakan perintah, ya, itu dikatakan dia berjihad. Ya betul juga sih, berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Kalau kita turutin hawa nafsu, kita nggak mau sholat, ya, nggak mau beribadah. Bahkan kebalikannya, kalau kita nurutin hawa nafsu, ya kita mau berdosa teruslah, berbuat apa aja sewenang-wenang. Tapi kan tidak, ya, kita menahan diri kita terhadap yang dilarang, melaksanakan ya, terhadap yang diperintah. Itu sama dengan jihad, ya, jihad melawan hawa nafsu. Ya begitulah beberapa pemahaman. Baik. Di hadis nomor 57 juga masih menjelaskan tentang berperang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Rawahu Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati tanpa pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah, maka ia mati berada di salah satu cabang kemunafikan. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita saudara-saudara disuruh berani berperang. Kalau ada peperangan kita ikut perang. Kalau nggak ada peperangan kita bisikan diri kita. Kita niat, nanti kalau ada perang saya akan ikut. Begitu. Jangan nggak pernah berperang, juga nggak pernah
nawaitu untuk ikut perang kalau ada perang. Ini nampaknya ya terlalu cuek ya. Dia tidak mau membela agama. Jadi ada persiapan membela agama, yaitu kalau ada perang dia ikut perang. Kalau nggak ada perang, dibisikkan dirinya bahwa dia nanti akan ikut perang kalau terjadi perang. Itulah orang Islam. Jadi kalau nggak ada perbuatan perang, maka ada cita-cita untuk ikut berperang. Ini jangan perbuatan berperang tidak pernah, cita-cita pun tidak ada. Ini dalam agama sangat buruk. Nih saya ulangin. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati tanpa pernah berperang, jadi nggak pernah ikut berperang di jalan Allah, kemudian udah nggak ikut perang dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah, tidak pernah nawaitu begitu, tidak pernah membisikkan dirinya kalau ada peperangan nanti saya akan ikut perang, tapi kan nggak ada peperangan, ya sudahlah, nggak ada masalah kalau begitu. Ini yang repot, udah nggak ikut perang, nggak pernah nawaitu untuk ingin perang kalau ada. Maka orang tersebut matinya seperti matinya orang munafik, ya, berada di salah satu cabang kemunafikan. Jadi dia nggak amanat kalau begini. Ya, hendaknya tuh di dalam Islam orang-orang yang beragama Islam ini siap untuk membela agama Islam. Kalau ada peperangan diikut serta, begitu. Kalau nggak ada peperangan, dia selalu bisikan dirinya, kapan ada peperangan saya akan ikut. Walaupun nanti meninggalnya di atas kasur, ya. Tetap aja dia mendapat pahala besar. Ya. Bisa jadi dia dikatakan mujahid, ya, pejuang, ya. Walaupun nggak pernah perang, karena emang nggak terjadi peperangan. Kita lihat penjelasannya nih. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Orang yang tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah berniat, udah nggak ikut perang, nggak pernah niat katanya ingin berperang di jalan Allah, maka ia seperti orang munafik yang tidak mau berperang di jalan Allah. Dulu orang-orang munafik mah nggak pernah ikut perang dia. Kalau ada peperangan di zaman Nabi, mereka bikin-bikin alasan. Ada juga dulu dalam perang Uhud katanya, ada sekelompok orang munafik ikut bersama Nabi berangkat ke Uhud. Tahu-tahu di tengah jalan dia pulang. Dia berhenti, dia membuat sempalan, nggak ikut perang. Ya. Ada sebagian umat Islam ingin begitu, tapi akhirnya nggak jadi. Ya, sehingga yang pulang kembali, yang tidak ikut perang tuh orang munafik. Karena mereka ogah ambil resiko, ya, sampai mati begitu, ya, ambil resiko mati, padahal dia tidak beragama Islam dengan sebenarnya. Dia hanya beragama Islam secara lidah saja untuk mengelabui Nabi, mengelabui umat Islam bahwa dia orang Islam, bukan dia orang kafir. Mereka takut kalau dia kafir dimusuhi nanti. Maka mereka masuk Islam dengan secara munafik. Mulutnya mengatakan Islam, hatinya tidak. Itu mereka tidak terlintas dah di hatinya ingin membela agama Islam dengan peperang. Pernah terjadi malah udah ikut perang, ya, tengah jalan dia membelot. Ini kan bahaya sekali. Lebih baik dari pertama nggak ikut perang. Kalau caranya dia dari Madinah ikut perang, di tengah jalan membelot, ini merusak mental umat Islam yang lain. Nah, itu bukan main kacaunya itu orang-orang munafik, ya, sangat merusak dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membuat orang Islam yang lain tetap kokoh. Ya. Kalau mereka itu lemah, udahlah, bisa nggak jadi perang waktu itu. Justru nanti orang kafir malah menyerang langsung, ya, ke jantung negara begitu, ya, ke pusat pemerintahan di kota Madinah. Kan Nabi waktu itu kan keluar dari kota Madinah, ya. Jadi beliau ogah menunggu musuh di kota Madinah. Beliau menghadapi musuh di Gunung Uhud situ. Baik. Pelajaran-pelajaran hadis
Satu, orang yang tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah berniat ingin berperang di jalan Allah, maka ia seperti orang munafik yang tidak mau berperang di jalan Allah. Nomor dua, Imam Qurtubi berkata, orang yang tidak mampu melakukan kebaikan hendaknya berazam. Apa itu azam? Niat, bercita-cita gitu. Jadi orang nggak mampu berbuat sesuatu, ya, maka hendaklah dia bercita-cita, berazam melakukannya jika sudah mampu. Misalnya ada orang miskin melihat orang kaya banyak membantu, ya, dia ingin membantu, nah, itu bagus. Diniat di hatinya kalau nanti Allah berikan harta, dia ingin membantu pembangunan masjid misalnya. Tapi sampai matinya dia nggak ada lah, nggak membantu. Maka nanti di akhirat dia akan melihat pahalanya itu. Pahalanya begitu besar, sama dengan orang-orang yang membantu. Walaupun nggak sama persis, minimal menyerupai begitu. Minimal menyerupai. Itu ada keterangannya di dalam hadis yang kita baca nanti. Ya, ada orang di sorga sama-sama begitu. Yang pertama yang berbuat baik seperti banyak membantu. Yang kedua tidak berbuat baik tapi dia orang Islam. Maksudnya tidak berbuat baik yang sifatnya ia nggak mampu, tapi dia niat seperti tadi itu. Ya. Jadi ada yang niat si anu orang alim, pandai banget, bisa mengajar, bisa membantu orang. Saya ingin tuh, kepengen seperti itu. Tapi nggak pernah jadi orang alim katanya. Ya mudah-mudahan nanti pahalanya sama, walaupun nggak serupa banget, begitu. Nah yang kedua ada orang banyak bersedekah dilihat sama orang miskin. Orang miskin tertarik, ingin begitu kalau nanti jadi orang kaya, ingin membantu, tapi nggak pernah jadi orang kaya dia. Maka pahalanya sama nanti di akhirat. Ya. Nah begitulah gambarannya. Itu contoh. Nah ini lagi contoh yang lain. Ya, contoh yang lain, dia nggak pernah ada peperangan, tapi dia pernah niat. Kalau ada peperangan, siap berangkat begitu. Maka pahalanya sama antara yang berperang dengan yang tidak berperang. Tapi yang tidak ada niatnya di dalam hati, begitu. Jadi itu kadang-kadang niat itu dahsyat juga dia. Ada pertimbangan-pertimbangan oleh Allah begitu. Allah akan berikan pahala. Dia nggak berbuat apa-apa, cuma niat doang, berapa susahnya. Tapi Allah Maha tahu mana yang berniat beneran, mana yang berniat hanya main-main begitu. Allah tuh Maha tahu, nggak bisa dibohongin. Kalau kita niat beneran, tapi kita nggak bisa berbuat, nanti Allah akan wujudkan niat kita dalam bentuk pahala. Ya. Itulah murahnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Kita lihat nomor 2, Imam Qurtubi berkata, orang yang tidak mampu melakukan kebaikan hendaknya berazam, berniat melakukannya jika sudah mampu. Jika berazam saja tidak pernah, maka yang demikian sama dengan perilaku orang munafik. Ya, jadi ada pembangunan masjid, ada yang membantu, dia ingin aja nggak ada, ingin begitu, ingin membantu nggak ada. Itu namanya cuek dengan perkembangan agama. Jadi maka yang demikian sama dengan perilaku orang munafik yang tidak berbuat kebaikan dan tidak pernah berniat melakukannya. Terlebih lagi azam untuk berjihad. Orang munafik azam atau cita-cita berjihad udah nggak ada aja dah. Karena emang dia nggak masuk Islam, cuman Islamnya hanya di mulut ya. Terlebih lagi azam untuk berjihad, karena jihad akan mengembalikan wibawa dan kemenangan Islam. Islam bakalan kuat kalau umat Islam berani berperang, ya. Nggak takut. Ya. Sampai-sampai yang belum ikut perang sudah niat, kan menggambarkan semangat membela agama. Begitulah saudara-saudara gambaran tentang orang Islam, supaya kalau ada peperangan siap perang. Kalau tidak ada peperangan, siap berniat begitu. Di hadis 58, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan
illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin habasahumul uzru wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Rawahul Bukhari min riwayati Anas wa rawahu Muslim min riwayati Jabir wal lafzu lahu. Ini sama juga saudara-saudara. Jadi ketika Nabi lagi perang, beliau berhenti di suatu tempat dan berkata, ada saudara-saudara kita di Madinah nggak ikut perang. Ya karena mereka nggak punya kendaraan begitu. Tapi mereka ingin berperang. Nah mereka itu sama dengan kamu pahalanya katanya. Ya, ini dia nih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, kalau nggak salah perang Tabuk, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kalian berjalan atau menyeberang lembah, mereka selalu bersama kalian. Jadi kata Nabi itu di kota Madinah ada orang-orang yang ingin sangat berperang bersama kamu. Ya, seakan-akan tuh mereka ketika kamu menyeberang, mereka ikut menyeberang. Gitu. Ketika kamu berada di lembah, mereka ingin berada di lembah. Ya, keinginannya begitu kuat, menggebu, ya, tapi nggak bisa berangkat. Ya, jadi sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kalian berjalan atau menyeberang lembah, mereka selalu bersama kalian. Hanya saja mereka terhalang oleh suatu penyakit. Ada yang sakit, itu penghalangnya. Jadi ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Dia ingin ikut perang tapi sakit, apa daya? Maka nggak ikut perang, tetap ditulis dia berperang. Dalam riwayat lain disebutkan hanya saja mereka berhalangan, nggak diterangkan halangan apa. Yang penting untuk menggambarkan halangan apapun sehingga orang nggak bisa perang itu tetap dicatat. Dia seperti orang yang berperang. Dalam riwayat lain disebutkan mereka sama dengan kalian dalam pahala. Antara yang berperang dengan yang tidak sama pahalanya. Walaupun ada tambahan lagi bahasan ulama sama tapi nggak sama percis begitu. Ya, tapi nggak sama percis. Mungkin yang beda nilainya, hanya bilangannya sama. Seperti hadis yang menerangkan orang yang sembahyang berjamaah 27 kali sembahyang pahalanya. Nah itu yang datang dari awal itu. Bertakbiratul ihram bersama imam lah kasarnya. Nah kalau ada yang datang terlambat, dia hanya datang ketika imam sedang tahiyat terakhir. Dia kan jamaah juga. Pahalanya juga 27. Tapi itu diumpamakan ada yang 27 lembarannya bernilai 100 kali 27. Berapa itu dah? Ya, 2 juta lebih ya, 2.700. Ada 27 tapi itu lembarannya isinya 10.000 misalnya. Satu lembar 10.000. Ada 27 juga. Ya, akhirnya dijumlahkan cuma 270. Ya, nah, begitu gambarannya sama tapi tak serupa. Ya karena beda juga dong antara yang melaksanakan berperang dengan yang di rumah misalnya. Betul memang sama, tapi sama hanya di bilangan, tapi tidak sama percis dinilai. Ya, dinilai. Itu ulama memahami hadis begitu. Antara orang yang bersedekah beneran dengan orang yang ingin bersedekah tapi nggak punya uang. Sama pahalanya. Tapi tetap beda, mungkin sama bilangannya, Allah berikan dia balasan misalnya 700, ini juga 700. Tapi yang satu 700 itu satu lembar berapa? Yang merah-merah misalnya. Yang satu lembar mungkin apa yang 1000 kali. Ya. Jadi hanya bilangan aja yang sama, nilainya beda. Baik, pelajaran hadis. Orang yang tidak mampu berangkat berjihad hendaknya berniat dengan sungguh-sungguh. Ini kesimpulan. Jadi niat itu penting. Ya, niat itu penting. Kadang-kadang saudara niat lebih hebat dari perbuatan. Alah, kok bisa begitu? Dicontohkan begini,
Ada orang berniat ingin berbuat baik, bersedekahlah begitu. Dibandingkan dengan orang bersedekah tapi niatnya jelek. Niatnya pamer. Niatnya ingin dipuji. Yang bersedekah nggak ada pahalanya, yang nggak bersedekah ada pahalanya. Karena dia ingin bersedekah tapi buat makan aja susah. Dia ingin bersedekah, ya, dia niat aja. Jadi niat lebih besar ya, dibandingkan yang mengerjakan. Ya tadi yang mengerjakan ada kesalahan. Dia bersedekah tapi niatnya melenceng, niatnya bengkok. Ada begitu ya. Ada ungkapan apa itu? Niatun khairun min amalih katanya. Niat itu lebih hebat daripada perbuatan. Dulu ada katanya di masa Nabi orang-orang Yahudi itu dia semacam membuat sumur untuk diberikan airnya. Ya. Padahal tuh Imam Ali ingin berbuat lebih dahulu tapi didahulukan. Ya, mungkin bukan membuat sumur tapi ingin membeli sumur yang mau dijual. Didahulukan oleh orang Yahudi dibeli, kemudian disedekahkan airnya. Imam Ali sudah niat ingin membeli tapi ya terhalang udah dibeli duluan. Nah, Nabi mengatakan bahwa niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik perbuatan orang Yahudi. Betul, orang Yahudi membantu untuk memberi minum orang banyak. Tapi gara-gara di Yahudi belum beriman, ya nggak ada pahalanya. Tapi Imam Ali seorang Muslim yang beriman, udah niat ingin membeli itu, tapi ya kalah cepat, maka dia Imam Ali tetap pahalanya lebih besar dan ada, sedangkan orang Yahudi sama sekali nggak ada pahalanya, walaupun dia membantu orang, lantaran imannya nggak ada. Nah, itu juga contoh bahwa kadang-kadang niat itu bisa melebihi perbuatan. Ya, niat bisa melebihi perbuatan. Ketika perbuatan itu rusak gara-gara dia tidak Islam, atau ketika perbuatan itu dimasukin ria. Orang bersedekah tapi ria. Ada orang yang ingin bersedekah, dia niat tapi nggak punya uang. Malah yang niat itu dapat pahala, yang ini yang mengerjakan nggak dapat pahala. Nah, ini ulama ingin menonjolkan bahwa niat itu kadang-kadang begitu ya hebat lah, begitu besar manfaatnya, begitu besar manfaatnya. Nah, ini dicontohkan tadi orang yang ingin ikut perang, dia niat tapi apa daya, ya, banyak halangan, maka dia pun akan mendapat pahala. Ya. Jadi begitu. Saya ulangin, orang yang tidak mampu berangkat berjihad, hendaklah berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengorbankan harta dan jiwa demi kepentingan Islam, agar pahala yang didapat sama dengan para mujahid. Nah, para hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan, ya, beberapa hadis tentang ya berperang, ya, tentang puasa ketika berperang, tentang niat ingin ikut berperang tapi apa daya ada halangan, maka pahalanya tetap Allah berikan. Maka dari itu ini semua berlaku pada masalah apa saja, khususnya masalah kebaikan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, kita niat ingin berbuat baik semacam itu kalau ada kemampuan, ya, tapi nggak ada kemampuan terus, nanti pahalanya Allah catat begitu. Ya, sehingga nanti di akhirat ada orang begitu banyak pahalanya tapi nggak berbuat. Oh, kenapa katanya? Karena banyak niatnya. Tapi jangan salah paham, ntar ada orang mampu niat doang kerjaannya kagak. Padahal dia mampu. Wah, itu sih nol itu. Ya, itu nol. Allah lebih tahu lah mana yang bohong, mana yang beneran. Allah lebih tahu, nggak bisa dibohongi. Ya. Itulah saudara-saudara yang saya bahas dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin.